Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan limpahan rahmatnya, serta tetap istiqomah di dalam mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pada tanggal 25 September 2020, saya menghadiri acara Lailatul Ijtima yang diadakan PJNU Demak di kantor PJNU yang masih kinclong, yang dihadiri Rois Suriah NU wilayah Jawa Tengah, yaitu Kiai Haji Ubaidillah Sodakoh. Di dalam acara Lailatul Ijtima ini, beliau meminta agar warga NU, khususnya yang di MWC dan Ranting, karena berhubungan langsung dengan umat, agar memperhatikan masalah kebersihan lingkungan dan juga memperhatikan masalah-masalah sosial, utamanya kaitannya dengan pilgub, pil pemilihan bupati, yang tidak jarang menimbulkan konflik sosial. Kalau ada konflik di tengah masyarakat, warga NU diminta secara aktif mendamaikan, jangan malah manas-manasi. Kemudian beliau menyampaikan masalah keluarga, bahwa data janda warga NU yang masih di usia layak nikah seluruh Jawa Tengah itu jumlahnya ribuan. Sekali lagi jumlahnya ribuan. Data ini dilengkapi dengan tingkat pendidikan dan pekerjaan dan lain-lainnya. Pertanyaannya, terus bagaimana kita harus mensikapi? Itu belum ditambah dengan wanita usia layak nikah tapi belum mendapatkan calon suami, sementara usianya sudah mendekati 40 tahun. Padahal mereka dilihat secara pendidikan banyak yang S2, mungkin karena asik mengejar karir sampai enggan nikah. Tak terasa sudah di usia menjelang 40 tahun mereka baru sadar betapa pentingnya pernikahan. Tapi sudah ketinggalan kereta, laki-laki yang sebaya dengan mereka sudah banyak yang nikah, yang masih lajang tinggal sedikit. Ada yang sebaya dengan mereka, tapi rata-rata sudah bapak-bapak. Terus gimana? NU harus hadir mencarikan solusinya. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, terinspirasi oleh tausiah Rois Suriah wilayah ini, saya Al-Fakir Muhammad Ajib ingin menyampaikan kajian bagaimana solusi yang ditawarkan Islam di dalam menghadapi banyaknya janda dan wanita yang belum beruntung mendapat suami. Salah satu cara yang ditawarkan Islam dalam hal banyaknya wanita usia nikah sementara laki-laki lajang jumlahnya lebih sedikit, antara lain adalah melalui poligami atau ta'adduduz zaujat. Tentu tidak sembarangan orang boleh menunaikan tugas suci ini. Harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh agama yang boleh melaksanakan ibadah berat ini. Jadi harus selektif. Pembahasan ini mungkin memakan beberapa kali pertemuan. Mohon doanya semoga tetap sehat dan dapat meneruskan kajian di Kampung Ilmu ini. Sebelum kita membahas ta'adduduz zaujat atau poligami, saya sampaikan beberapa istilah yang nantinya akan sering kita pakai. Ada istilah poligini. Poligini ini merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan. Poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu
lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Monogami ini adalah kondisi hanya memiliki satu pasangan pada pernikahan. Promiskuitas adalah praktek melakukan seks bebas secara sering dengan pasangan yang berbeda-beda atau tidak pandang bulu memilih pasangan seksual. Entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, jelas apabila jumlah wanita yang membutuhkan perkawinan lebih besar daripada jumlah pria lajang yang siap kawin, maka melarang poligami adalah mengkhianati kemanusiaan dan menginjak-injak hak kaum wanita. Kok bisa? Ya bisa. Kok bisa? Lah terus wanita-wanita yang tidak kebagian suami itu mau diapakan kalau nggak boleh dimadu? Jadi melarang poligami ini sama dengan menginjak-injak rasa kemanusiaan karena menyebabkan hak nikah orang itu hilang. Memangnya wanita-wanita yang belum nikah di usia nikah karena terbatasnya laki-laki itu gabah atau kacang dele, yang apabila di kota Demak ini kelebihan gabah atau kacang dele maka bisa dijual ke kota lain atau bisa diekspor ke luar negeri. Kalau masalahnya hanya soal diinjak-injaknya hak kaum wanita, meskipun ini bahaya, namun tidak begitu bahaya asal soalnya berakhir di sini saja, dan mungkin hal itu bisa dapat diterima. Tapi kenyataannya akan menimbulkan banyak masalah. Banyaknya wanita usia siap nikah tapi belum mendapat calon suami ini akan menimbulkan masalah dan krisis yang lebih berbahaya dibandingkan krisis apapun lainnya. Mengapa? Karena dapat mengganggu kedamaian keluarga kita. Padahal keluarga adalah lembaga suci yang orang menjaganya melebihi orang menjaga negaranya. Artinya, krisis politik, pergantian rezim, krisis ekonomi, dan krisis-krisis lain itu lebih ringan dibandingkan dengan hancurnya bangunan keluarga suci kita. Apakah wanita-wanita yang belum kebagian suami ini bisa meruntuhkan bangunan kedamaian keluarga kita? Bisa, sebab wanita yang dirampas hak alaminya dengan menutup pintu poligami, mereka itu adalah entitas yang hidup yang mampu melakukan segala macam reaksi apabila haknya direnggut. Sekali lagi saya katakan, apakah wanita-wanita ini bisa meruntuhkan bangunan kedamaian keluarga kita? Bisa, sebab wanita yang dirampas hak alaminya dengan menutup pintu poligami, mereka itu adalah entitas yang hidup yang mampu melakukan segala macam reaksi apabila hak-haknya direnggut. Mereka, wanita-wanita yang belum kebagian suami ini, adalah entitas yang punya jiwa dengan segala kesadaran mental dan emosionalnya. Entitas itu adalah wanita dengan daya magis kewanitaannya, dan dia adalah putri Hawa yang punya segala potensi untuk merayu dan menipu putra-putra Adam. Wanita-wanita itu bukan gandum atau gabah yang bisa dibuang ke laut apabila melebihi kebutuhan, atau yang dapat disimpan di gudang sebagai persediaan. Wanita-wanita itu bukan rumah atau kamar yang boleh digembok apabila tidak diperlukan. Dia adalah entitas yang hidup. Dia adalah makhluk manusia. Seorang wanita, ia akan memperlihatkan kekuatannya yang mencengangkan apabila menyadari keadaan sosial dan tidak berdaya, sehingga mengantarkan dia dalam jiwa yang frustasi.
ketika kesadaran semacam itu telah ada di dalam jiwanya, maka dia akan melakukan pembalasan dendam yang sempurna terhadap tatanan yang dirasakan tidak adil. Dia akan mengatakan, dengarkan baik-baik wahai para istri yang terhormat, saya katakan yang sebenarnya kepada Anda. Saya sekarang sudah tidak dapat sabar lagi ketika kalian setiap hari menikmati makanan, sedang saya hanya melongo menonton kalian. Kata-kata tidak dapat bersabar, hanya melongo menonton saja. Inilah kata-kata yang akan membuat bencana. Iya, tidak dapat bersabar, melongo, dan hanya menonton saja akan menghancurkan rumah tangga dan keluarga kalian. Ya, karena akan menciptakan problema-problema yang kompleks, dendam dan iri. Celakalah masyarakat ketika mereka dihadapi masalah-masalah yang disertai dorongan naluri wanita frustrasi yang kehilangan haknya untuk berumah tangga. Mereka akan berusaha dengan segala cara, terang-terangan atau diam-diam. Tapi kelihatannya secara diam-diam, mungkin tanpa ada yang mengorganisir, mereka sekarang bangkit melampiaskan rasa dendam dan iri untuk menggoda pria, para suami. Mereka akan berusaha dengan segala dayanya untuk menggoda suami-suami yang tidak kuat sampai pada tingkatan nekat menggodanya itu. Wanita usia nikah yang membutuhkan perkawinan, namun karena jumlah laki-laki lajang terbatas, terus harus bagaimana? Ya bisa saja akan menyerobot suami orang lain. Dan kesempatan untuk itu terbuka lebar di kantor, di organisasi, di media sosial, di pasar, kampus, dan lembaga-lembaga lain. Banyak kesempatan untuk menyerobot suami orang. Ingat, wanita-wanita ini bukan wanita sembarangan. Mereka adalah wanita yang sudah mempelajari kesukaan-kesukaan kaum pria, mempelajari naluri-naluri laki-laki. Mereka pun dibekali ilmu untuk tampil mempesona. Bahkan sebuah lirikan dan senyuman yang bisa menghanyutkan laki-laki dan meruntuhkan iman laki-laki sudah mereka pelajari. Mereka tahu macam-macamnya tipe-tipe laki-laki berikut kelemahannya, bahkan sampai bau apa yang bisa merangsang syahwat laki-laki. Nah, kalau itu dilakukan dalam sebuah gerakan wanita-wanita yang belum beruntung mendapat suami, wanita usia nikah yang membutuhkan perkawinan namun karena jumlah laki-laki lajang terbatas sehingga hak nikahnya terpasung oleh aturan poligami, maka akan berlaku peribahasa, apabila lumpur bertambah banyak, gajah pun akan terperosok. Maaf, kami menyesal harus mengatakan, bahkan sedikit saja lumpur ini akan cukup untuk menggelincirkan sang gajah. Apakah masalahnya akan berhenti sampai di sini? Tidak. Masalah ini akan terus bergulir dan akan menyeret wanita-wanita yang telah bersuami. Wanita-wanita yang melihat suaminya menyeleweng mungkin akan berpikir untuk melakukan pembalasan dendam terhadap suami mereka dan merencanakan penyelewengan. Mereka pun akan mengikuti langkah pria, akan mengikuti gajah-gajah yang telah terperosok dalam lumpur. Akibat akhirnya, masalahnya tidak berakhir dengan keruntuhan keluarga, dengan kerusakan akhlak dan imoralitas kaum pria saja. Nyala api ini akan menyebar dan akhirnya membakar gaun-gaun para ibu-ibu rumah tangga. Berbagai akibat daripada fenomena kelebihan jumlah wanita-wanita usia nikah
yang belum beruntung mendapat suami lajang ini setiap hari menyaksikan sepasang suami istri di jalan raya, di pasar, di taman-taman dan lain sebagainya bersama anak-anaknya, berbahagia, mesra, juga membaca novel betapa romantisnya sebuah keluarga seperti yang tercantum dalam undangan pernikahan menjadi pasangan yang sama, sakinah, mawaddah, warahmah dan lain sebagainya. Mereka diam-diam iri bahkan dendam melihat suami istri mengumbar kemesraan di tempat umum. Makanya agama melarang suami istri bermesra-mesraan di tempat umum karena bisa mingin-mingini yang belum nikah dan menimbulkan iri serta dendam. Pada titik inilah wanita-wanita yang belum beruntung ini akan mengatakan, saya tidak dapat bersabar lagi dengan hanya menonton kalian makan minum setiap hari. Mereka berkata dalam diam, kalau kalian tidak mau berbagi secara legal, suamimu akan saya curi, akan saya serobot apapun risikonya. Ingat, mereka adalah wanita yang mendekati frustasi, tapi dalam dirinya menyimpan daya tarik majis kewanitaan luar biasa. Sehingga suami banyak yang bertekuk lutut dengan mereka. Mereka tidak cukup kita hibur dengan kata-kata jodoh itu takdir. Masing-masing orang itu punya jodoh sendiri-sendiri. Sabar ya mbak, jodohmu akan datang pada saatnya. Dan sekarang ini sudah banyak fenomena sang gajah terperosok oleh sedikit lumpur. Betapa banyak pejabat, DPR, tokoh publik dan lain sebagainya menolak poligami, namun secara hipokrit dia lakukan poligami itu. Dan masyarakat yang nilai ketakwaan dan kebajikannya tidak memadai telah membuat fenomena kelebihan wanita usia nikah, namun karena terbatasnya laki-laki lajang sehingga belum nikah, ini menjadi sarana sensualitas dan promiskuitas. Adapun masyarakat yang jiwanya lebih diserapi kesolehan dan takwa melalui bimbingan agama Samawi yang besar telah menyelesaikan problema ini dengan poligami. Para kiai, ulama-ulama dahulu telah memberikan contoh bahwa mereka kebanyakan menjalankan sunnah Nabi ini. Masyarakat pun menerimanya dengan penuh penghormatan. Banyak kiai-kiai yang istrinya 4 dan anaknya banyak tetap terhormat dan menjadi panutan mereka. Adapun kiai-kiai sekarang, kalian yang lebih tahu deh. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.